I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Seluruh hidup kami Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life, Jesus, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, oh, I'm gonna sing of the goodness of God.
the goodness of God. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati sepanjang minggu ini, amin. Dan karena kesetiaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang terus menyertai kita seperti lagu pujian tadi Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita untuk memuji Dia, Sang Raja di atas segala raja. Karena kita percaya pagi hari ini kita akan pulang membawakan pemulihan daripada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan tetap tinggal diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami bersyukur Tuhan, hingga hari ini kami ada sebagai kami ada. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami, memuji Engkau, menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Mari bentuk hati kami Tuhan. Bentuklah hatiku menjadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi. Inilah kerinduan kami Tuhan. Tuhan, ini rinduku. Yang rindu bersama-sama katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu. Oh Jesus, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan
Ya Tuhan, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan, sucikan kami, Bapa. Haleluya, haleluya. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, bersama-sama katakan, ubah hatiku seperti hati. Amin. Kudus berkenan bagi-Mu. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kudus dan berkenan bagi-Mu, Tuhan. Mari kita sembah dulu Bapak Ibu Saudara. Dia layak disembah, Dia layak dipuji, Dia layak ditinggikan. Mari puji Dia, mari sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Kami menyembah hanya pada-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, panjang dan sabar berlimpah kasih-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru bagi kami Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik. Kami ada Tuhan karena anugerah-Mu, panjang sabar berlimpah kasih-Mu, Kau limpahkan rahmat-Mu bagi kami. Kau yang ubahkan hati kami. Haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar
sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami Tuhan perkenankan untuk menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Kami akan terus memuji Engkau Tuhan. Kami akan bersorak bagi namamu, sebab Engkau layak dipuji. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita puji Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Janji puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan, haleluya. Bangun baik kudus, amin. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan ini. Sukacita, oh sukacita. Bangun baik kudus, amin. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan, turut selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, haleluya. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Saya percaya ketika orang-orang semua bersukacita, ada suara yang memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambut Dia, sambutlah Dia, juru selamat. Mari bersorak, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, haleluya. Baik kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Semua yang percaya katakan, nyanyi, haleluya, haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau mengerjakan karya-Mu dalam hidup kami.
untuk memulihkan kami, memberkati hidup kami, dan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan, bahwa setiap hidup kami adalah untuk menggenapi setiap firman-Mu di dalam jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi
bukti kebesaran-Mu. Kami menggenapi firman-Mu dengan penguatan dari-Mu, Tuhan. Pakai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau layakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi ini Tuhan kami datang boleh di hadapan-Mu ya Bapa. Kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau hadir di antara kami ya Tuhan. Menilik setiap hati kami ya Bapa di surga. Kami datang dengan haus yang rindu kepada Engkau ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan Yesus. Engkau menghampiri setiap kami pribadi lepas pribadi yang datang di pagi hari ini ya Bapa. Lewat persekutuan kami di pagi hari ini, Engkau memberkati kami. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan ya Tuhan. Dan sebentar ya Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati, jiwa dan roh kami ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap buat mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Shalom semuanya Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Ya, terima kasih juga buat seluruh tim prophetic. Kemarin sore kami baru nyampe ya dalam pertemuan atau retreat Penatua selama 4 hari di Bogor. Ya, puji Tuhan semuanya boleh baik dalam perlindungan Tuhan. Ada keputusan-keputusan yang kita ambil ya untuk mengerjakan visi Tuhan khususnya Amanat Agung di Sumatera maupun di Indonesia, dan ada beberapa teknis yang kita bicarakan. Intinya adalah lewat Pelita Community ini kita senantiasa fokus
mengerjakan visi Tuhan melalui juga regenerasi, ya, regenerasi. Karena memang setiap kita pemimpin hari ini, ya, maksudnya ada batas usianya, ya. Terus harus dilanjutkan dengan orang-orang kita selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, di pagi hari ini judul khotbah saya, ya, sesuai dengan tema bulanan kita, hadir membawa berkat Kristus. Maka judul khotbah saya juga kehadiran membawa berkat. Saya percaya juga di minggu pertama, kedua dan ketiga kemarin, ya, Pak Hyong atau Pak Heri sudah menyampaikan. Namun saya juga menyampaikan di pagi hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang tema itu disampaikan harus berulang-ulang, ya. Alkitab saja ada kitab ulangan, ya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya memang kita sampai paham, rema, nangkap, dan kita bisa kuat melakukannya. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, Yesus telah lahir ke dunia, dia hadir ke dunia ini membawa berkat, ya. Bahkan pribadi Yesus sendiri adalah berkat itu sendiri. Ya, bagaimana Yesus hadir ke dunia ini, memberikan hidupnya, memberikan waktunya kepada kita supaya kita ini boleh mengalami berkat yang luar biasa, ya. Bahkan Yesus jadi korban di kayu salib supaya kita diselamatkan, ya. Sehingga kita yang sakit boleh sembuh, ya. Kita yang terikat, ya, oleh kuasa dosa kita bisa dilepaskan. Kita yang memiliki beban berat, Tuhan berikan kebebasan, ya, terbebas dari beban berat itu. Itulah kuasa kehadiran Yesus ke dunia ini. Jadi sama seperti Yesus telah memberikan teladan kepada kita Bapak Ibu, hendaklah kita pun demikian, ya. Kita orang percaya, saya percaya sudah ada sebuah kemampuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ya. Sekecil apapun kita, bukan sekecil maksudnya, seperti apapun kita hari ini, ya, mungkin tidak seperti orang yang punya memiliki sesuatu talenta yang begitu besar atau memiliki pengaruh yang besar, tetapi kita, aduh Pak, apalah aku nih. Nah, gini Bapak Ibu, standarnya adalah kuasa Yesus sama kepada siapapun, setiap manusia, ya. Setiap orang percaya kepada Yesus kuasanya sama, amin. Namun saja bagaimana kita boleh mempraktekkan kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita, ya, itulah yang membuat kita semakin hari semakin bertambah dan semakin bertambah. Jadi kata kuncinya adalah setiap kita orang percaya ada kemampuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk hadir membawa berkat, amin. Karena Yesus telah memberikan teladan itu kepada kita. Sebagai bentuk kehadiran kita, ya, tentu banyak bentuk, ya, kehadiran kita kepada dalam rumah tangga kita, kehadiran kita dalam keluarga besar kita, kehadiran kita dalam bisnis pekerjaan yang kita sedang kelola, maupun dalam komsel, maupun di marketplace, ya, di usaha, di pekerjaan apapun. Tuhan rindu kita ini membawa kuasa Tuhan, ya, hadirat Tuhan membawa berkat, ya, yang bisa menolong, saling membantu, menguatkan, bahkan memimpin, mengarahkan, menuntun. Itu banyak hal yang Tuhan bisa yang berikan kepada kita untuk kita lakukan. Kita hadir sebagai berkat, ya. Terus pertanyaannya adalah mengapa kita hadir jadi berkat Bapak Ibu? Yang pertama adalah memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita hadir membawa berkat itu adalah bagaimana salah satu kita memenuhi hukum Kristus. Kalau berbicara hukum Kristus itu berbicara adalah sebuah perintah, amin. Hukum Taurat, ya kan? Kita melakukan hukum Taurat, ya, pada waktu itu. Terus apalagi? Mengasihi, ya. Itu adalah sebuah hukum. Jadi hukum Kristus ini adalah sebuah, ya, yang sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita hadir membawa berkat itu, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, ya. Ayat ini katakan Bapak Ibu, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Jadi kalimat ini bukan bertolongan-tolonganlah kamu untuk menanggung beban mereka, menanggung beban orang lain, bukan. Namun beban kita Bapak Ibu. Setelah saya baca ini, kenapa Tuhan katakan menanggung bebanmu? Di sini dibutuhkan kita ini keterbukaan. Maksud saya gini Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup seorang diri. Jadi artinya kalau kita ini butuh bantuan, kita harus ngomong, terbuka. Waduh, aku ini harus ngomong nih. Jangan sampai kita
berpikir kuat padahal sebenarnya sudah lemah. Jangan sampai berpikir juga orang lain kita ini berpikir kita ini kuat padahal sebenarnya kita ini sudah lemah, ya. Tapi kita harus terbuka. Kalau kita dalam sebuah komsel, ya kita ngomonglah kepada PKS kita. Kalau kita dalam seperti ini keluarga besar Pelita Community di ibadah satu, ngomonglah ke siapa? Pemimpin di sini siapa? Ada Ko Hengki, ya, ada Pak Simon, ada Pak Heri, ada bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi saya masukkan adalah dalam memenuhi hukum Kristus kita ini harus ada keterbukaan. Jadi jangan sampai kita menutup diri sehingga kita ini lemah, tiba-tiba ini kita kolab, tiba-tiba kita ini rubuh atau rebah, tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Jadi mari Bapak Ibu, ya, kita senantiasa membuka diri kita untuk saling tolong menolong. Nah, bicara tolong menolong Bapak Ibu, ini berbicara bukan siapa yang kuat, siapa yang hebat, tapi bagaimana sejauh mana hati kita mau peduli kepada orang lain. Amin. Ini bukan siapa yang hebat, siapa yang kuat, siapa yang kaya, siapa yang lebih kaya, bukan. Tapi sejauh mana kita mau peka, sensitif memperhatikan orang-orang sekitar kita. Jadi ketika ada beban hati yang Tuhan taruh dalam hidup kita, mari kita buka diri kita. Ya, demikian juga kita Bapak Ibu, kita yang mengalami beban itu sendiri, jangan menutup diri. Kalau kita memiliki beban hati, kita tidak sanggup untuk dalam menjalaninya, dan kita tidak mau terbuka kepada orang lain, itu sama dengan saya mau katakan itu sama dengan sombong. Ya. Jangan sampai kesombongan kita itu membuat kita sendiri jatuh dalam pencobaan, kita sendiri yang terseok-seok. Padahal sebenarnya ada orang-orang sekitar kita yang bisa menolong kita. Mungkin si A memberikan apa, si B memberikan apa. Tapi kata kuncinya adalah bagaimana kita keterbukaan di antara kita. Amin. Dan lalu yang kedua adalah bagaimana kita juga peka memperhatikan orang-orang sekitar kita. Roma 15 ayat 1 sampai 7 dikatakan. Ya. Roma 15 ayat 1 dan 7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Lalu ayat 7. Ya, Roma 15 ayat 1 dan 7. Jadi Bapak Ibu, mari kita ya senantiasa saling bertolong-tolongan dalam kehadiran membawa berkat, ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita akan kemuliaan Allah. Jadi dalam kita memenuhi hukum Kristus, kita hadir membawa berkat Bapak Ibu, ini ada berbicara kuasa penerimaan. Ya dikatakan sini, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi di sini ada kuasa penerimaan. Di saat kita menerima orang lain, tentu ada ketemu dengan sesuatu hal yang tidak tepat. Contoh mungkin kekurangan mereka dan lain-lain. Tapi bagaimana di sini kita berbicara kuasa penerimaan. Sama seperti Yesus telah menerima kita, hendaklah kita juga menerima orang lain. Ya, artinya tidak mempercakapkan kekurangan kelemahan mereka, tetapi mari dengan hati yang tulus menerima mereka apa adanya. Ya. Lalu bagaimana kita mampu Bapak Ibu melakukan hukum Kristus ini? Di Markus 12 ayat 30 sampai 31 dikatakan, Markus 12 ayat 30 sampai 31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang saya masukkan gini Bapak Ibu, kita terkadang maulah menolong orang lain, kita maulah terlibat dalam hadir membawa berkat. Tetapi bagaimana kita bisa sampai ke sana Bapak Ibu? Ayat ini katakan kita harus mengasihi Tuhan. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dulu Bapak Ibu. Tidak mungkin kita mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Ya. Jadi mari kita mengasihi Tuhan senantiasa. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi hati dan pikiran kita ini kita harus mengasihi Tuhan. Kalau ini kita lakukan Bapak Ibu, maka kita akan bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi
Kalau dibilang, Pak, kenapa aku susah mengasihi? Sejauh mana engkau mengasihi Tuhan, sejauh itulah kau bisa mengasihi orang lain. Ya, kalau kita bisa mengasihi orang lain, ya, tanpa mengasihi Tuhan, saya pikir itu kurang tepat. Karena tidak bisa, Bapak Ibu. Itu akan cenderung apa itu? Nanti ujungnya kita menuntut. Ujungnya kita akan namanya sebuah popularitas ujungnya, atau pencitraan orang bilang. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ya Bapak Ibu, dengan segenap jiwa kita, akal budi dan kekuatan kita, saya percaya tanpa PKS kita pun suruh kita, maka kita itu akan bisa tergerak dengan sendirinya. Amin. Karena kenapa? Itu bukti. Ya, seperti air, mata air itu yang airnya membual-bual itu, maka dia akan keluar dengan sendirinya tanpa harus disedot, tanpa harus dipompa. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, saya percaya dengan yang namanya peduli, hadir, membawa berkat, itu sudah otomatis. Karena kenapa? Itu adalah karakter Tuhan, itulah karakter Kristus. Ya, tidak harus, ayo Pak Kastoni maju, ayo Pak maju Pak, ayo kita memberi, ayo kita menabur. Janganlah Pak, aku tidak bisa ini nih. Jadi Bapak Ibu, mari, ya, setiap hari kita, saya percaya hari ini kita adalah sebagai bukti kita juga mengasihi Tuhan. Amin. Namun mari kita dalam hal mengasihi Tuhan, kita tetap pelihara, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, ya, akal budi kita dan kekuatan kita. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita mampu hadir membawa berkat, mampu memenuhi hukum Kristus, ya, hadir membawa berkat dimanapun kita berada. Lalu dalam hal kita melakukan ini, Bapak Ibu, banyak hal yang kita kendala juga yang kita lakukan. Ya, di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu, ingat, kita hadir mau membawa berkat, kita harus fokus kepada ayat ini. Perbuatlah itu segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi ini berbicara melepaskan, ya, kita memberi sedikit, ya sudah kita lepaskan. Kita memberi sejumlah apapun kita lepaskan. Jangan pernah ingat-ingat, ya, jangan pernah ingat-ingat. Sama seperti waktu CMN, Ishak Tulus ngomong, ya, Ishak Tulus, pembicara CMN bilang, Bapak Ibu dalam memberi gampang saja ilustrasinya. Mungkin saya sudah pernah sampaikan. Ingat saja ketika Bapak Ibu di pagi hari pergi setoran ke toilet, ya kan? Begitu ke toilet, bangun pagi langsung ke toilet, maaf ya, BAB, ya, buang air besar. Ya, begitu kita selesai, langsung kita pencet tombolnya, kalau atau kita siram. Selesai, langsung kita keluar dari toilet kita. Tidak mungkin kan sudah kita lepaskan, tadi warna apa ya? Balik dulu, kemarin warna apa ya? Tidak seperti itu kan? Tidak seperti itu kan Bapak Ibu? Demikian juga hal memberi. Ini contoh saja ya, ilustrasi. Jadi dalam hal memberi kita lepaskan saja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Supaya hati kita tetap terjaga. Dalam hari membawa berkat, jangan kita ingat-ingat. Kau udah ingat ya bulan lalu kalau aku udah tolong kau. Kau ini sudah selesai kau. Kalau bukan aku, siapa lagi? Itu artinya itu sama dengan kita sedang membangun sebuah nama baik kita. Tapi hendaklah kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, perbuatan baik dan kita menjadi berkat kepada komsel, keluarga, ingat kita harus lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun itu keluarga dekat kita, sekalipun itu pasangan hidup kita, sekalipun itu menantu kita, cucu kita, siapa paling dekat, ingat itu pun untuk Tuhan semuanya. Jangan bilang, waduh, untunglah ada aku ini. Kalau enggak keluarga ini hancur nih. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai ada terbesit di benak kita kesombongan yang terselubung. Jangan ada sikap hati kesombongan yang tersembunyi. Ya, ujung-ujung nanti akan muncul, ya, namanya itu tadi ego, harga diri. Itu makanya kalau kita tolong orang itu tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, kita bisa kecewa, kita bisa tersinggung. Berarti hati-hati. Berarti sesungguhnya ada hati yang terselubung, tersembunyi yang ingin dihormati. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita menolong orang lain, kita hadir membawa berkat, namun orang itu tidak perhatikan kita, mereka itu tidak menghargai kita, sudah. Kita tidak terganggu lagi, itu. Berarti kita sudah melakukannya seperti untuk Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu,
Kehadiran membawa berkat. Yang kedua untuk apa Bapak Ibu? Untuk memuliakan Tuhan. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi hendaklah terangmu bercahaya. Ini kan konteksnya kan terang dan garam. Ya, namun di ayat dikatakan, ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi Bapak Ibu, biarlah kebaikan Tuhan, kebaikan kita di hadapan Tuhan itu kepada orang lain, ya, untuk memuliakan Bapamu di surga. Kita ini ada terang, kita ini adalah garam. Amin. Ayat ini katakan bukan menjadi terang atau menjadi garam, bukan. Tapi dikatakan ayat itu di ayat sebelumnya dikatakan kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jadi kita percaya kepada Kristus, kita ini adalah garam dan terang. Garam berbicara apa Bapak Ibu? Rasa, memberikan pengaruh. Terang itu berbicara apa? Bisa menerangi. Orang yang tadinya gelap, kita hadir, orang itu bisa menemukan terang Kristus. Dia tahu jalan mana yang harus dia pilih. Kalau tidak ada terang, gelap itu kan meraba. Ya, tapi bagaimana kita jadi terang, ya? Ketika kita hadir, orang itu menemukan visi Tuhan, orang itu menemukan maksud dan tujuan Tuhan dalam hidupnya, orang itu bisa menemukan sesuatu yang benar dalam hidup kita. Itu yang dimaksud. Memberikan rasa bagaimana kita menenangkan hatinya, bagaimana kita bisa menguatkan mereka Bapak Ibu. Jadi tapi ingat, tujuannya adalah untuk memuliakan Bapamu di surga. Jadi kita hadir membawa berkat. Yang kedua adalah memuliakan Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebenarnya bagaimana Tuhan telah melakukan pekerjaan baik itu, di mana kita telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi artinya sudah ada kemampuan dalam hidup kita untuk melakukan, ya, pekerjaan baik tersebut, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbicara hidup di dalamnya, bagaimana kita terus menerus hadir jadi berkat. Amin. Terus menerus, ya, sepanjang hidup kita. Ya, jadi sudah ada kemampuan, ya, yang Tuhan taruh dalam hidup kita, bagaimana kita jadi berkat. Filipi 4 ayat 5, mungkin tidak ada di slide saya, boleh ditampilkan Filipi 4 ayat 5. Dikatakan di situ Bapak Ibu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat, ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, konteks ini bagaimana kita saling, kalau Bapak Ibu baca ayat bagaimana Rasul Paulus menasehati jemaat di sana agar mereka terus berbuat baik, ya, dan dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, bukan berbicara kita ini mau heboh-hebohan, bukan. Kita ini bukan, oi Bapak Ibu kau tahu dah kami ini berbuat baik, bukan itu yang dimaksud Bapak Ibu. Tetapi lewat perbuatan baik kita, ya, lewat perbuatan baik kita ini Bapak Ibu, kita ini menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Karena dikatakan Bapak Ibu, Tuhan sudah dekat. Artinya akan ada kalanya kita tidak lagi berbuat baik, tidak bisa lagi, aku mau menolong, sudah habis waktunya. Aku mau bantu kami, tidak ada lagi waktunya Bapak Ibu, sudah selesai. Apakah kita yang duluan dipanggil Tuhan? Iya kan? Atau orang itu kita mau tolong, sudah ada lagi orangnya di mana? Jadi kita ini jangan berpikir kita ini hidup seperti 1000 tahun lagi Bapak Ibu. Tetapi marilah kita berpikir seakan-akan Tuhan, besok Tuhan datang, itu Alkitab katakan. Tapi kalau detik ini, di menit ini, hari ini kita ada sesuatu yang Tuhan gerakkan, ayo. Karena dikatakan Tuhan sudah dekat. Akan ada waktunya kita tidak lagi ada waktu untuk menolong. Ya, kita menolong, tidak ada lagi orangnya. Atau kita sendiri memang tidak ada lagi, Tuhan sudah panggil. Tetapi kalau kita baca ayat ini, bagaimana kita menjaga hati kita dalam menolong orang lain. Ingat, untuk akan tiba waktunya, ya, kita tidak bisa lagi berbuat baik. Sebab itu hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Haleluya. Jadi kehadiran kita ini Bapak Ibu menjadi berkat agar dunia melihat ada kebaikan Kristus dalam hidup kita, ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ada kemurahan, ya, ada
ada kepedulian di sana, dan ada kasih di mana semua itu agar nama Tuhan dimuliakan. Ingat, kembali lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan kebaikan keluarga besar kita, bukan kebaikan perusahaan besar kita, bukan, tapi kebaikan Tuhan. Kalau kita memuliakan nama Tuhan, Tuhan diharumkan, Tuhan dia muliakan. Saya percaya ada berkat-berkat tersendiri yang Tuhan berikan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha yang sedang kita kerjakan. Sedangkan dunia saja Bapak Ibu, hari-hari ini bagaimana sebuah perusahaan itu atau sebuah PT itu ada CSR-nya, maksudnya ada sosialnya, ada dana yang disisihkan untuk berbuat sosial, ya. Apalagi kita ini orang percaya, itu sebuah karakter dasar, ada panggilan khusus yang Tuhan berikan bagaimana kita untuk hadir memberkati, peduli kepada orang lain. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, dalam hadir membawa berkat, mengapa Bapak Ibu? Ayat 3 adalah Tuhan telah memperlengkapi kita, ya. 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Jadi setiap manusia ternyata, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu kita sendiri yang percaya kepada Kristus ini, telah diperlengkapi untuk perbuatan baik, ya. Diperlengkapi. Mari Bapak Ibu, jangan lagi kita berpikir, aduh aku tidak bisa. Sesungguhnya Tuhan sudah memperlengkapi. Yang penting kita mulai saja mau melangkah, ya, mau melangkah. Di saat kita mau membawa berkat Kristus, maka Kristuslah yang akan memperlengkapi kita, yang memampukan kita, ya. Di saat kita mau untuk hadir membawa berkat, Tuhanlah yang memperlengkapi kita. Terkadang kita mau menolong, nanti ini terlalu sedikit, nanti dia kecewa. Nanti orang itu tidak siap. Saking banyaknya pikiran kita, ujung-ujungnya kita tidak melangkah. Ujungnya kesempatan itu berlalu begitu saja. Kalau kita menolong Bapak Ibu, saya percaya langkah demi langkah, Tuhanlah yang akan memperlengkapi kita Bapak Ibu. Tuhan akan bisa mengirim kita, sama seperti contoh ini visi kita untuk pendidikan. Awalnya adalah bagaimana kita menolong orang-orang yang tidak mampu supaya mereka bisa mampu sekolah. Itu dulu awal visinya. Itu makanya dulu sasaran kita adalah di rumah Felix yang kita sewa di Pancakarya itu kan kita pergi ke Pasar Baru itu sampai ke Lorong Garuda di Pasar Baru belakang sana. Sampai kita pergi, sampai ketemu orang tidak mampu kita ambil. Tapi kita berpikir dana dari mana? Kalau satu orang saja 100.000 ditambah ini kurang lebih 300.000 ditambah dengan gaji guru tidak ada dananya. Tetapi bagaimana kesepakatan penatua pada waktu itu atau tim kepemimpinan bersama waktu itu, Tuhan yang akan memperlengkapi. Pokoknya pergilah dulu melangkah, pergi sebarkan brosur-brosur itu. Maka disebarkanlah brosur itu, ada namanya PAUD Tunas Pelita, hanya sebuah rumah yang ada di Pancakarya. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, pas di tikungan itu mau parkir pun susah. Tapi sampai hari ini pun kita melihat bagaimana Tuhan juga memperlengkapi dan mempersiapkan semuanya. Ini contoh kecil bagaimana dari awal mula kita mau melangkah, menolong orang lain, bagaimana anak ini mau sekolah tapi tidak ada dana, tidak ada uang keluarganya. Tapi bagaimana Pelita Community hadir lewat sekolah Tunas Pelita, bagaimana anak ini kita ambil, kita sekolahkan dan itu ditanggung oleh sekolah. Ada yang subsidi 80%, ada yang subsidi 50%, bahkan ada yang subsidi 100%. Tapi kata kuncinya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena kita peduli kepada generasi gereja, generasi bangsa. Lewat Tunas Pelita kita ini mendidik anak sejak dini, sejak kecil mereka, ya, mereka mengenal Kristus. Demikian juga Bapak Ibu. Komsel Bapak Ibu yang sedang melakukan sesuatu hal, lakukan saja. Yang bisa hari ini lakukan saja. Selebihnya Tuhan akan memperlengkapi. Amin. Bukan kita ini melangkah dengan buta atau konyol, bukan. Tapi bagaimana kita melangkah dengan iman, Tuhan yang memperlengkapi kita Bapak Ibu. Karena ayat ini dikatakan, ya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Jadi saat kita membawa berkat Kristus, Tuhan yang memperlengkapi atau memberikan kemampuan kepada kita. 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya ya ada benih yang kita yang harus kita tabur dan ada benih yang kita makan. Ya, ini berbicara pengelolaan. Tapi saya percaya dalam pengelolaan itu setiap kita orang percaya harus ada benih yang kita tabur ya, bagi penabur ya, dan benih roti untuk dimakan, dan ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Dikatakan Bapak Ibu, ini melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi di saat kita berbuat baik Bapak Ibu, kita hadir membawa berkat. Ingat, Tuhan pun menumbuhkan, bahkan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Artinya lewat apa yang kita lakukan itu ada sebuah kebenaran yang Tuhan tambahkan kepada kita. Amin. Ada kebenaran, kita dikuatkan, ada sukacita yang kita terima ya. Jadi lewat apa yang kita tabur. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita menabur 1, menabur 2, menabur 3. Jadi bukan kita menabur banyak, terus kita maksudnya lewat benih yang kita tabur 1 itu akan menghasilkan buah. Jadi buah ini yang kita terima, buah ini yang kita tuai. Kalau kita tabur benih 1, maka kita akan menuai benih dari buah daripada benih 1 ini. Tapi kalau kita menabur benih 1, 2, 3 dan selanjutnya, maka kita akan menuai buah-buah daripada yang kita tabur. Jadi bagaimana kita bisa menuai kalau kita tidak pernah menabur? Amin. Bagaimana kita bisa menuai kemurahan tapi kalau kita tidak pernah menabur kemurahan? Tuhan sendiri memberikan hidupnya kepada kita sehingga kita menuai kehidupan. Setiap kita Bapak Ibu, ayo tabur supaya kita bisa menabur. Tidak mungkin kita menuai sebuah, saya katakanlah pohon jagung, kita tidak pernah menabur jagung. Kalau kita menuai jagung tapi kita tidak pernah menabur jagung, itu namanya apa Bapak Ibu? Jangan-jangan itu jagung tetangga kan gitu. Jadi mari Bapak Ibu, hidup kita ini ada bagian kita. Jadi ada benih yang kita harus kita tabur, tapi ada roti kita untuk makan. Tapi ingat, ia juga yang menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Setiap kita orang percaya, kita hadir jadi berkat. Ya, perhatikan berkat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita sisihkan untuk bisa hadir jadi berkat ya, menabur kepada orang lain. Sebab Tuhan telah memperlengkapi kita. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, ya, ini ayat terakhir. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi Bapak Ibu, ayat ini dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik ya. Teruslah berbuat baik ya. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Kita akan menuai. Bukan berarti kita fokus kepada tuaiannya, bukan, tapi bagaimana sikap hati kita untuk memuliakan Allah dikatakan tadi di ayat poin kedua. Lalu itu sebuah perintah Kristus di poin pertama. Ya, kalaupun itu kita menuai, ingat itu hanyalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita tidak menjadi lemah ya, jika kita tidak menjadi lemah. Artinya jangan sampai kita sudah memberi menabur, memberi, kita kecewa, lemah kita. Tadinya kita sudah waktu yang menerima berkat karena kekecewaan, Tuhan tunda. Ya, itu makanya orang sering menabur tapi karena kecewa, capek, tidak jadi menerima berkatnya. Tetapi ingat, ayat sebelumnya dikatakan tadi, maksudnya tadinya hendaklah kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tetap berespon benar. Kita ini tetap kuat ya. Lalu dikatakan tadi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, tim prophetic boleh maju ke depan. Selama ada kesempatan kepada kita, ayo ya, kita berbuat baik kepada semua orang. Ayat ini katakan Bapak Ibu, semua orang. Siapa semua orang itu? Ya semua orang. Tetanggamu, kadang yang menjengkelkan itu ya. Kalau saya dulu pernah tinggal di Jalan Mbak Bolong, pulang kerja itu tai ayam di mana-mana. Begitu bangun pagi itu sampah di mana-mana dibawa anjing. Tapi
Kadang istri saya bilang, aduh ngapo lah ini anjing siapa nih ini, ayam siapa lah ini. Mau gimana? Dan mungkin kita tangkap anjingnya kan, dan mungkin kita tangkap ayamnya. Ya paling-paling ya sudahlah, siram bela, tiap hari siram, tidak apa-apa. Karena bagi kami hubungan itu jauh lebih baik. Karena kenapa? Karena sewaktu-waktu kalau kita butuh bantuan, ya tetangga yang paling dekat, ya kan? Ini sering kita dengarkan ya. Walaupun keluarga kita punya kendaraan, tapi kalau kita telepon butuh waktu 10 menit baru nyampe, tetangga kita butuh ketok-ketok 3 menit nyampe dia. Tapi marilah ya, selagi ada kesempatan ya, kita katakan di sini kepada semua orang ya, kepada semua orang. Jadi kalau kita menolong orang lain ya, selagi ada kemampuan, kesempatan, lakukanlah itu, tetapi terutama kepada kawan-kawan sekitar seiman. Jadi memang berbuat baik kepada semua, tapi ternyata ada skala prioritas. Kalau keluarga kita butuh bantuan, kita bantu. Jangan kita bantu tetangga kita padahal keluarga inti kita sedang butuh. Bukan salah Bapak Ibu menolong. Maksud saya, lihatlah skala prioritasnya. Amin. Kalau keluarga jemaat kita Pelita Community lagi butuh ada menggalang dana, ya kita ikut serta. Jangan sampai kita yang lain kita ikut padahal ada keluarga inti kita yang sedang butuh, kita tinggalkan. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ingat, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, itu makanya dulu kenapa orang tua saya bilang gini, maksudnya bukan orang tua saya, tetangga. Waduh, kalau sudah gereja Pentakosta itu, waduh, pokoknya kalau udah gerejanya minta bantuan, langsung jor-joran memberi. Tetapi keluarganya tidak mau menolong. Ya, itu dulu zaman saya waktu masih kecil, orang tua saya kami sudah lahir di Pentakosta, di GPDI. Ya, sudah lahir. Pokoknya kalau gereja, ayo membangun, wah kita jor-joran. Tapi keluarga inti kita, contohnya mama kita, orang tua kita, ayo nantilah mak ya, gereja aku lagi butuh nih. Yang saya maksud Bapak Ibu gini, ya, bijak-bijaklah, ya, ada hikmat Tuhan di antara kita, bagaimana kita skala prioritas dalam memberi. Amin. Tapi biarlah itu kita lakukan dengan hati yang tulus. Ada 3 poin yang saya sampaikan di pagi hari ini, bagaimana kita hadir jadi membawa berkat. Yang pertama, memenuhi hukum Kristus, ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Lalu yang ketiga, bagaimana Tuhan telah memperlengkapi kita. Jadi jangan takut, lakukanlah yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Amin. Firman Tuhan, kita angkat sebuah nyanyian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyanyikan dari awal. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
kerinduan-Mu ya Tuhan kepada kami boleh menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan lewat firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini, ada beban hati yang Tuhan berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Ada beban hati yang datangnya daripada-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh hadir menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, pernikahan kami, keluarga besar kami, pekerjaan kami, bisnis perusahaan yang kami sedang kerjakan ya Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah pelayanan kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana kami boleh ada ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia-Mu, kemampuan daripada-Mu menyertai setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Lewat apa yang kami lakukan ya Tuhan jadi berkat, nama Tuhan ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan buat firman-Mu. Kami boleh praktekkan bersama-sama dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Kostoni telah memberikan tips untuk kita membawa berkat kepada orang lain melalui hidup kita. Mari kita mendengarkan warta sepekan untuk minggu ini. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Go Puekeng, Mama dari Ibu Susanti, Mama mertua dari Bapak Basri, di usia yang ke-94 tahun, pada hari Sabtu 24 September 2022. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu 28 September 2022. Segera diadakan Bazar Kids tanggal 1 sampai 2 Oktober 2022. Kita akan buka di setiap jam ibadah kids masing-masing. Di sini anak-anak bisa bermain di stand permainan kelas kecil dan kelas besar. Anak-anak bisa menukar dengan hadiah-hadiah menarik loh. Ayo jangan sampai kelewatan ya. Ditunggu kedatangan adik-adik semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berhubung ibadah GET sudah penuh di ruang Sakura, maka kesepakatan penatua ibadah GET akan menggunakan ruangan anggrek dengan jam yang sama, yaitu di jam 11.30 sampai 12.30 mulai bulan Oktober 2022. Untuk itu, mulai bulan Oktober, jam ibadah adalah sebagai berikut. Untuk ibadah raya 1, ibadah dimulai jam 7.30 sampai dengan jam 8.45 di ruangan anggrek. Untuk ibadah raya 2, ibadah dimulai jam 9.30 sampai jam 10.30 di ruangan anggrek. Untuk ibadah raya GET, ibadah dimulai jam 11.30 sampai 12.30 di ruangan anggrek. Demikian info yang saya sampaikan pada hari ini. Mari kita dukung untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Selamat atas kelahiran Putri, anak dari pasangan Yudika dan Willy pada hari Senin 19 September 2022. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk acara penghiburan itu di Yayasan Teciu ya, itu nenek dari Meti Joni. Bagi teman-teman yang bisa
hadir bersama-sama. Kita sama-sama hadir di Yayasan TCU untuk menghibur keluarga dari Meti Joni. Dan juga untuk minggu depan, ibadah kita tuh dimulai jam 7.30. Jadi saya mengharapkan kita semua bisa hadir lebih cepat lagi dari biasanya. Oke, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Yang terus kami akan mau membawa berkat ya Tuhan melalui hidup kami ya Bapa. Biarlah kami terus mau belajar Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Dan juga kami akan terus dapat mempraktekkan untuk saling mengasihi orang lain dan menolong orang lain yang membutuhkannya Bapa. Biarlah apapun yang kami lakukan ya Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan juga kami Tuhan akan dipenuhi dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Untuk kami untuk menolong siapakah yang lebih diprioritaskan ya Bapa. Biarlah kami tahu Tuhan, semuanya orang harus kami bantu, semuanya orang harus kami tolong ya Bapa. Karena kasih-Mu sudah ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena berkat-Mu telah Engkau curang atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini, buat Pak Kastoni yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati Pak Kas Tuhan. Tuhan pakai Pak Kas lebih lagi ya Bapa. Dan juga melalui Pak Kas banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Pak Kastoni ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan, yang datang menyembah, memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap kehidupan keluarga kami, terus Tuhan membawa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan atas setiap kami ya Bapa. Dan juga Tuhan memberkati apapun pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga sebentar lagi kami akan berpisah, pulang satu dengan yang lain. Biarlah kita angkat tangan kita dan kita arahkan mata hati kita. Pulanglah, bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.